Shalom Ibu, Shalom teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi yang telah Ibu berikan. Dan sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya Matilda Clarissa Pilakaleka, bernim 204101114. Materi ini mulai tentang perkembangan hukum bisnis di era globalisasi. Di era globalisasi ini terdapat hukum. Nah, hukum ini dibagi menjadi 3 bagian: pengertian hukum, tujuan hukum, dan hukum ekonomi. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Untuk itu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan hukum. Tujuan hukum adalah melindungi hak asasi setiap manusia. Yang kedua, menciptakan kesejahteraan, ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan. Yang ketiga, menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa mengenal kasta. Yang keempat, menjadi petunjuk dalam pergaulan bagi setiap anggota masyarakat. Yang kelima, menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Untuk penjelasan yang ketiga adalah hukum ekonomi. Hukum ekonomi adalah sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi masih yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi yang saling berhadapan. Untuk yang kedua, hukum bisnis. Dalam hukum bisnis ini terdapat pengertian hukum bisnis, ruang lingkup hukum bisnis, prinsip-prinsip bisnis, harapan dunia bisnis pada hukum. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis merupakan suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari entrepreneur dalam risiko dan usaha tertentu dengan motif mendapatkan keuntungan. Yang kedua adalah ruang lingkup hukum bisnis. Hukum bisnis sendiri memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan telah diatur di dalam undang-undang pada umumnya. Ruang lingkup hukum bisnis mencakup beberapa hal seperti bentuk badan usaha PT, firma, CV, kegiatan jual beli termasuk ekspor dan impor, investasi atau penanaman modal, ketenaga kerjaan, pembiayaan, jaminan, utang dan surat berharga, hak kekayaan intelektual, asuransi, dan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum bisnis. Prinsip yang pertama, prinsip otonomi. Orang yang berbisnis dengan menggunakan prinsip hukum otonom sadar sepenuhnya akan apa yang akan terjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Yang kedua, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran termasuk dalam prinsip hukum bisnis, karena tanpa prinsip kejujuran, bisnis tidak akan bisa berjalan dengan baik dan bertahan lama tanpa adanya kejujuran. Untuk yang ketiga, prinsip keadilan.
Prinsip keadilan ini menuntut agar setiap orang memperlakukan secara sama dan yang sesuai dengan aturan yang adil. Untuk prinsip yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menuntut agar semua pihak dapat berusaha untuk bisa saling menguntungkan satu sama lain. Prinsip yang kelima, prinsip integritas moral. Menyarankan prinsip dalam berbisnis yang selayaknya dijalankan dengan tetap menjaga nama baik secara personal atau sekelompok orang atau juga disebut organisasi dan nama baik perusahaan. Yang keempat, harapan dunia bisnis pada hukum. Harapan dunia pada hukum bisnis. Yang pertama, menciptakan kepastian dan stabilitas. Yang kedua, mendukung efisiensi dan produktivitas, atau bisa juga disebut Douglas North. Yang ketiga, responsif. Yang keempat, harapan dunia pada bisnis. Yang keempat, harapan dunia bisnis pada hukum. Yang pertama, menciptakan kepastian dan stabilitas. Yang kedua, mendukung efisiensi dan produktivitas, atau Douglas North. Yang ketiga, responsif, knowledge and self-need. Yang keempat, velocity atau Bill Gates. Yang kelima, mengandung daya prediktibilitas. Yang keenam, menyelesaikan sengketa secara efektif, efisien, dan menghasilkan putusan yang bisa diterima semua pihak, atau juga bisa disebut mendistribusikan keadilan, ADAM. Untuk itu, yang ketiga akan menjelaskan tentang globalisasi. Dalam globalisasi ini terdapat 5 bagian: pengertian globalisasi, fenomena globalisasi, perilaku atau subjek globalisasi, globalisasi di bidang ekonomi, dampak globalisasi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian globalisasi. Pertama, globalisasi adalah kata serapan dari globalisation. Secara bahasa, global memiliki arti mendunia, sedangkan isation memiliki makna merujuk kepada suatu proses. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Yang kedua, fenomena globalisasi. Fenomena globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Yang ketiga, perilaku atau subjek globalisasi, yaitu yang pertama, pemerintah dalam negeri, yang kedua, pemerintah luar negeri, yang ketiga, masyarakat internasional, yang keempat, negara maju dan berkembang. Yang keempat, globalisasi di bidang ekonomi. Yang keempat, globalisasi ekonomi adalah peningkatan integrasi ekonomi dan saling ketergantungan ekonomi nasional, regional, dan lokal di seluruh dunia melalui intensifikasi pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas batas. Yang kelima adalah dampak positif globalisasi.
Dampak positif globalisasi ini terdapat yang kelima adalah dampak globalisasi. Dampak globalisasi ini dibagi menjadi dua, dampak positif globalisasi dan dampak negatif globalisasi. Dampak positif globalisasi adalah 3 bagian. Yang pertama, kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi, transportasi, dan informasi yang memudahkan kehidupan. Yang kedua, kemudahan memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kehidupan sosial ekonomi yang meningkat. Dampak negatif dari globalisasi ini, yang pertama, lenturnya nilai-nilai kebudayaan seperti gotong royong dan lain sebagainya. Yang kedua, mudahnya budaya barat masuk dan mempengaruhi nilai-nilai budaya lokal. Dan yang ketiga adalah rusaknya lingkungan dan meningkatnya polusi udara. Yang keempat, maraknya penyelundupan barang-barang ilegal. Sekian presentasi saya hari ini. Atas pengertiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada perkataan atau penyampaian kata yang salah. Mohon maaf. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.